Pada tingkatan ini, kau akan mampu menaklukkan diri hingga tiada lagi syahwat padanya, bagaikan bejana yang bersih dari air atau larutan. Kau akan terlepaskan dari segala gerak manusiawi, hingga rohanimu menolak segala sesuatu kecuali kehendak Allah. Pada maqam ini, berbagai keajaiban dan fenomena dialami ternisbahkan kepadamu. Semua itu terlihat seolah-olah darimu, padahal sejatinya merupakan perbuatan dan kehendak Allah yang mewujud di kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wahai hamba, lenyaplah dari manusia dengan izin Allah. Lenyaplah dari nafsumu dengan perintahnya, dan lenyaplah dari kehendakmu dengan perbuatannya, sehingga kau berubah menjadi bahtera ilmunya. Tanda lenyapnya dirimu dari manusia adalah ketika kau memutuskan diri sepenuhnya dari mereka dan membebaskan jiwa dari berharap kepada mereka. Tanda lenyapnya dirimu dari nafsu adalah ketika kau tinggalkan upaya untuk mendapatkan segala nikmat dunia, tak lagi berhubungan dengan sebab, ketika mencari manfaat dan menghindari mudarat, tidak lagi bergerak demi kepentingan pribadi, tak bergantung kepada diri sendiri dalam urusan dirimu, dan tak melindungi atau membantu diri, tetapi memasrahkan semua hanya kepada Allah. Sebab dialah pemilik segalanya, sejak awal hingga akhir. Kau senantiasa bergantung kepadanya, sebagaimana kau bergantung ketika kau berada dalam rahim dan saat disusui di buayan. Tanda hilangnya kehendakmu dengan perbuatannya adalah ketika kau sepenuhnya tak menghendaki apapun, tak punya tujuan, tak punya kebutuhan, karena kehendak dan tujuanmu hanya satu, yaitu Allah. Maka perbuatan Allah mewujud dalam dirimu. Engkau berada dalam kehendak dan perbuatannya, hingga seluruh bagian tubuhmu tenang, hatimu tentram, pikiranmu terang, wajahmu berseri, dan batinmu lapang. Segala kebutuhanmu terpenuhi berkat kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Tangan kekuasaan senantiasa menggerakkanmu. Lidah keabadian selalu menyerukan namamu. Tuhan semesta alam menjagamu, membusanaimu dengan cahayanya dan pakaian rohani, dan menempatkanmu sejajar dengan ahli hikmah yang telah mendahuluimu. Saat itulah kau diakui sebagai orang yang hatinya telah remuk, kehendak manusiawinya telah redam, dan syahwat alaminya lenyap, sehingga kau diilhami kehendak Rabbani. Nabi SAW bersabda, 3 hal yang kusenangi dari dunia: wewangian, wanita,
dan salat yang menjadi penyejuk mataku. Ketiga hal itu dinisbahkan kepadanya setelah ketiganya sirna darinya. Sebagaimana telah kami jelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku bersama orang yang patah hati demi aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan bertemu sampai nafsu dan kehendakmu sirna. Bila kehendakmu sirna dan kau abaikan segala sesuatu kecuali Allah, maka Dia menyegerakan dan memberimu kekuatan baru yang dengannya kau berkehendak. Bila dalam dirimu masih ada noda terkecil sekalipun, maka Allah meremukkanmu lagi hingga kau terus-terusan patah hati. Dengan begitu, Dia terus menciptakan kehendak baru dalam dirimu, dan bila dirimu masih maujud, Dia akan hancurkan lagi hingga akhir hayat dan bertemu dengan Tuhan. Inilah makna firman Allah, "Aku bersama orang yang putus asa demi aku." Diri masih maujud jika kau masih kukuh dan merasa puas dengan keinginan-keinginan barumu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hambaku yang beriman senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan salat sunnah yang diutamakan sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, menjadi mata yang dengannya ia melihat, menjadi tangan yang dengannya ia bekerja, dan menjadi kaki yang dengannya ia berjalan." Tak diragukan lagi, seperti itulah keadaan fana. Maka Dia menyelamatkanmu dari kejahatan makhluk dan menenggelamkanmu dalam samudera kebaikannya, sehingga kau menjadi pusat kebaikan, rahmat, kebahagiaan, kenikmatan, kecerahan, kedamaian, dan kesentosaan. Jadi, fana atau ketiadaan diri adalah tujuan akhir dan sekaligus dasar perjalanan para wali. Para wali terdahulu dari berbagai maqam senantiasa beralih dari kehendak pribadi kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat mereka. Karena itulah mereka disebut badal, yang berarti berubah. Bagi mereka, menggabungkan kehendak pribadi dengan kehendak Allah adalah dosa. Bila mereka lalai, terpengaruh tipuan perasaan dan ketakutan, maka Allah yang Maha Besar menolong mereka dengan kasih sayangnya dan mengingatkan mereka sehingga mereka sadar dan berlindung kepadanya. Sebab tak ada yang mutlak bersih dari noda kecuali para malaikat yang senantiasa suci dalam kehendak dan para nabi yang senantiasa terbebas dari keakuan. Sementara jin dan manusia yang dibebani tanggung jawab moral tak terlindungi dari dosa. Tentu para wali terlindungi dari keakuan dan para badal terbentengi dari kotornya kehendak. Meskipun mereka terbentengi dari dua keburukan ini, kadang-kadang mereka cenderung kepada keduanya. Namun dengan kasih sayangnya, Allah menyadarkan mereka. Demikianlah sahabat sekalian, wejangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tema Allah bersama mereka yang patah hati. Semoga wejangan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.